Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari ke-8. Di hari ke-8 ini nanti kita akan mempelajari bab review yang terakhir ya, namanya bab 2. Nah, jadi di soal struktur TOEFL itu ada yang cara mengerjakannya teman-teman cukup mencari gandengannya saja. Ya, jadi ada pertanyaan di struktur itu yang menanyakan tentang by pair words ini. Nah, paired words ini kan gandengan kata, teman-teman. Jadi kalau ada kata A harus ada kata B. Atau kebalikannya, kalau ada kata B biasanya sebelumnya harusnya ada A, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu nama babnya adalah paired words ini. Nah, jadi hari ini kita belajar gandengan-gandengan kata ya, supaya teman-teman nanti ketika menemukan soal gandengan kata ini bisa mengerjakan dengan cepat. Nah, jadi gandengan kata ini yang pertama ada dari keluarganya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Dan conjunction yang memiliki gandengan kata itu ada 4. Yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya, jadi but also. Kemudian ada juga or, ada juga nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada kata not only. Atau kalau saya balik, kalau teman-teman menemukan not only, harus ada gandengannya yaitu but also. Karena not only itu artinya tidak hanya, teman-teman. Nah, tidak hanya, namun juga kan seperti itu. Contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu tidak hanya atau bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Nah, nanti biasanya salah satu dihilangkan ya. Biasanya yang dihilangkan adalah but-nya kalau not only ya, teman-teman. Nah, nanti yang tidak dihilangkan atau not only-nya nanti jadi petunjuk teman-teman menjawab seperti itu. Nah, contohnya berikut maksud saya, yaitu ada or, yaitu gandengannya kalau nggak whether ya, either. Contohnya adalah, you need either to add new shares or to limit the attended number. Nah, itu kalau diartikan, kalian perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah yang datang atau undangannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada nor, teman-teman. Gandengannya adalah neither sebelumnya ya, jadi neither nor. Contohnya adalah, the equipment is neither accurate nor peralatan itu tidaklah akurat dan juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, gandengan sebelumnya adalah both. Jadi both and gitu ya. Contoh penggunaan di dalam kalimat, Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata di keluarganya conjunction ya, teman-teman. Jadi not only but also, either or atau whether or, neither nor, both and, seperti itu. Nah, berikutnya ada gandengan kata di keluarganya perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan ya. Nah, untuk membandingkan itu ada 3 cara. Yang pertama caranya membandingkan dua variabel yang sama. Jadi caranya kita bilang sama dengan. Nah, kita bisa pakai as ya, teman-teman. Nah, karena as yang di depan itu adalah kata keterangan, maka setelahnya wajib hanya bisa diisi oleh kata sifat ataupun kata keterangan yang lain. Ya. Jadi as gitu, teman-teman. Kalau nggak gitu, the same as juga boleh. Nah, cuman the same ini kata sifat ya, otomatis dia menjelaskan kata benda nanti. Kemudian ada not so. Kalau not so itu tidak sama dengan. Jadi kalau kita mau bilang tidak sama dengan, pakainya not so. Gandengannya as juga gitu ya. Nah, contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Atau tidak setinggi kamu kalau diartikan seperti itu. Nah, berikutnya caranya kita bilang lebih dari ya. Namanya komparatif. Jadi untuk bilang lebih dari kita biasanya pakai more than atau earn than ya, teman-teman. Kalau nggak gitu, teman-teman menemukan rather itu juga gandengannya adalah than. Contohnya adalah, this route takes longer time than the other route. Jadi kalau diartikan, rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute satunya. Gitu ya, teman-teman. Jadi longer than. Nah, berikutnya kita punya the most. Ini superlatif, caranya bilang yang paling. Nah, yang paling itu caranya kita membandingkan satu dengan sisanya. Ya, jadi the most gandengannya adalah of, biasanya setelahnya ada all-nya, teman-teman. Jadi of all apa gitu yang dibandingkan gitu ya. Misalnya the most diligent of all students. Yang paling rajin di antara semua murid-murid, misalnya seperti itu. Kalau nggak gitu pakai in, kalau nggak gitu pakai among. Gitu ya. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s.
Jadi berkebun itu merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ada preposition dan keterangan ya. Jadi keluarganya preposisi sama keterangan, teman-teman. Nah, itu ada juga yang gandengan gitu ya. Yang pertama ada from, artinya dari atau sejak. Gandengannya adalah to, artinya hingga atau sampai. Contohnya adalah, we will need to have, we will have to walk from this point to the next town. Jadi kita bakal harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Nah, jadi from this point to the next town. Kemudian berikutnya ada between, gandengannya adalah and ya. Jadi di antara apa dan apa, bukan between with ya, teman-teman, tapi between and. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu lagi duduk di antara maksudnya wanita tua itu dan juga pria itu, seperti itu. Berikutnya ada to yang O-nya 2, teman-teman. Artinya terlalu. Nah, gandengannya to verb 1 atau enough juga sama. Itu nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh, teman-teman. You are too old to participate in the competition. Anda sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, atau kalau teman-teman pakai enough juga bisa nanti jadinya you are old enough to participate in the competition. Umur Anda sudah mencukupi untuk mengikuti kompetisi itu atau lomba itu. Seperti itu. Nah, berikutnya ada so yang artinya sangat ya di sini, teman-teman. That itu conjunction artinya sehingga. Nah, contoh penggunaannya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uang saya pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Gitu ya. Nah, di situ ada susunan so hot that. Sangat panas sehingga. Gitu ya. Nah, berikutnya ada such that. Itu artinya juga sama, teman-teman. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, yang membedakan dengan so that adalah kalau such ini setelahnya wajib ada kata benda dulu sebelum kita taruh that setelahnya. Contoh, teman-teman. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku pada es teh atau untuk membeli es teh. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan ada such hot weather. Ada kata benda dulu weather. Baru conjunction that. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan so sama such, teman-teman. Kalau so tidak perlu kata benda, jadi diisi kata sifat atau kata keterangan saja setelahnya bisa langsung diikuti that. Sedangkan ini setelahnya, setelah kata sifat itu diikuti kata benda dulu, baru diikuti that. Gitu ya, walaupun artinya sama tapi penggunaannya beda. Nah, kemudian berikutnya ada such as. Nah, ini kalau ini artinya beda, teman-teman. Such yang ini yang di depan itu adalah penanda jumlah ya, dia artinya beberapa. Nah, maka setelahnya harus benda jamak. Kemudian as itu preposisi artinya seperti atau misalnya. Gitu ya, biasanya dijabarkan itu alat-alat apa, misalnya benda-benda apa gitu. Nanti contohnya apa aja seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. We will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki benda ini. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan ya. Jadi urutan misalnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya itu. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, kalau yang terakhir ini biasanya yang dihilangkan adalah to verb 1-nya nanti ditaruh di jawaban, teman-teman. Yang jadi petunjuk teman-teman di soal adalah yang the first, the second, the last, dan seterusnya itu. Nah, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Jadi aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Nah, maksudnya aku tidak akan membiarkanmu sedih, teman-teman, karena aku tidak akan jadi orang terakhir di dunia ini kan. Masih banyak orang di saya nanti setelah saya nanti maksudnya seperti itu. Nah, intinya di situ ada struktur the last gitu ya. Gandengannya adalah to let itu, to verb 1. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal, saran saya nanti mohon ditulis ya di buku catatan teman-teman. Sambil latihan silahkan teman-teman sambil melihat catatannya sendiri supaya hafal dengan sendirinya tanpa harus hafalan. Nah, untuk sementara sudah saya screenshot dan saya kirimkan di grup dulu ya, teman-teman. Nah, sudah saya kirimkan di grup. Nah, jadi nanti ketika teman-teman latihan silahkan sambil melihat yang barusan saya kirim di grup, tidak masalah.
Nah, untuk contoh soalnya dulu ya. Contoh soalnya seperti ini, cara penerapannya. Teman-teman cari predikatnya dulu seperti biasa karena kalimat kan wajib punya subjek predikat ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada verb 2 yaitu wrote, teman-teman. Subjeknya itu adalah kata author Margaret Wise Brown. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalimat ini sebenarnya sudah lengkap, tapi kalau teman-teman lihat di sebelumnya wrote itu ada fanboys, yaitu but, teman-teman. Nah, fanboys itu harus menghubungkan yang setara atau sama. Nah, kalau setelahnya ada verb 2, harusnya sebelumnya juga harus ada verb 2, gitu ya. Dan juga karena di situ panjang-panjang ya, teman-teman ada embel-embel-embelnya di situ. Nah, di situ teman-teman dikasih petunjuk yaitu but also, yang mana gandengannya adalah not only. Nah, jadi teman-teman cari yang not only. Nah, di pilihan A, B, C, D yang not only cuma satu, yaitu yang alpha, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Nah, kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, seorang penulis yang namanya adalah Margaret Wise Brown itu tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada auxiliary with dengan verbnya yaitu grow. Ya, subjeknya adalah with. Kemudian ada predikat lagi yaitu does. Subjeknya adalah it. Nah, otomatis di sini kita butuh conjunction. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelum titik-titik itu ada us. Nah, us itu yang artinya sama ya. Cara mengetahuinya setelahnya diikuti kata sifat atau kata keterangan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti setelahnya us gandengannya itu nanti menjadi conjunction. Jadi us itu dari conjunction nanti, teman-teman. Karena setelahnya diikuti subjek predikat. Nah, selain conjunction, us itu juga bisa jadi preposisi ya, ketika setelahnya tidak ada subjek predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada auxiliary yaitu can ya. Nah, verb dari auxiliary-nya adalah live, teman-teman. Di tengah-tengahnya itu ada subjek yaitu walking fish. Ini inversi ya, materi kita hari keempat karena ada not only di situ. Negatif adverb yang dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Maka terbentuklah inversi. Kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they, teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction. Di depan sendiri tadi ada not only yang mana gandengannya adalah but also. Nah, di soal sudah ada also, teman-teman tinggal carikan kata but-nya saja. Ya, nah jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan, bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa menjelajah gitu ya untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh dan juga penjelasan singkat mengenai gandengan kata tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan untuk mic-nya mohon maaf saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih berkonsentrasi. Silahkan teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu used, ya, teman-teman. Hati-hati dengan kata made di sini. Setelahnya tidak ada objeknya ya, otomatis ini verb 3, teman-teman. Itu pasif. Nah, verb 3 tidak bisa jadi predikat. Hati-hati juga dengan polished, itu verb 3 juga. Dari mana kita bisa tahu padahal setelahnya ada kata benda, di situ ada of, teman-teman. Nah, of itu preposisi ya. Preposisi itu harus carikan kata bendanya yang nantinya dirubah jadi keterangan. Nah, ini berarti keterangan of sampai metal. Jadi nggak mungkin ada verb 2 di tengah-tengah keterangan, di dalam keterangan. Gitu ya. Jadi ini adalah verb 3, dia kata sifat menjelaskan kata benda metal. Nanti kalau diartikan ya, logam yang dipoles dengan sangat baik seperti itu. Nah, jadi di situ ada predikat used, subjeknya adalah Egyptian, orang-orang Mesir gitu ya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, di setelah titik-titik itu petunjuknya, teman-teman, yaitu kata us. Ya, yang mana gandengan us adalah us juga. Jadi, teman-teman carikan yang diawali oleh us. Jadi, jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu kenapa salah? Karena di situ ada predikat yang diletakkan di awal kalimat. Tidak bisa, teman-teman. Apalagi di soal sudah ada satu predikat ya, tidak ada conjunction, ya kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Jadi kalau diartikan, pada tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. BC itu apa sih, Mister? BC itu kepanjangannya adalah before Christ atau before century, teman-teman. Jadi kalau diartikan ya sebelum Masehi. Masehi kalau di em, Nasrani itu kan eh, Masehi itu maksudnya ke kalau di Muslim di agama saya namanya Nabi Isa, teman-teman. Jadi diangkat sama Tuhan makanya disebut Al-Masih gitu ya atau sekarang itu masih maksudnya seperti itu masih hidup. Jadi belum meninggal dunia belum diambil seperti itu sama Tuhan. Makanya disebut Masehi. Nah, BC itu before century atau before Christ. Sebelum Masehi seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke kalau sekarang kan kita pakai Masehi, teman-teman, tahun 2025 Masehi. Jadi patokannya itu ya satu Masehi itu tentang kenaikan Isa Al-Masih seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada yang Charlie, ada yang Delta, ada yang Bravo, dan juga ada Alpha. Lengkap ya. Mari kita cek bersama kalau gitu teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Nah, di situ ada kata is ya, teman-teman. Subjeknya adalah the density. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, nah di situ ada predikat lagi, yaitu auxiliary is dengan verbnya obstructing dan juga limiting. Nah, ini ada dua verb ing yang dijelaskan oleh satu auxiliary is, teman-teman. Otomatis di sini kita butuh fanboys. Nah, di pilihan A, B, C, D itu semuanya fanboys, but, and, nor, sama or itu semuanya keluarga fanboys, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan di sini semuanya, di situ ada predikat is ini belum selesai ya, maaf. Subjeknya adalah it, kemudian sebelumnya ada conjunction that, teman-teman. Ya kan? Nah, kalimatnya nanti sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, di sini kita butuh fanboys untuk menghubungkan dua verb ing miliknya is ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, fanboys itu semuanya A, B, C, D fanboys. Cara mengetahuinya, cari petunjuk lagi di soal. Di situ ada kata either. Gandengannya adalah or. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca,
The density of fog in valleys is so thick that it is either obstructing or limiting visibility. Jadi kalau diartikan kepadatan dari fog itu asap, bukan asap apa namanya teman-teman, kabut gitu ya, di lembah itu sangatlah tebal sehingga uh, itu maksudnya kepadatan apa namanya kabut tadi itu entah menghalangi atau membatasi pandangan seperti itu atau daya pandang seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada auxiliary verb yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Kemudian kalau ditarik lagi ke belakang, di situ setelah koma ada predikat lagi yaitu have been estimated. Nah, subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma ya. Berarti subjeknya itu setelah dua koma, teman-teman, yaitu pollen grains. Gitu ya. Nah, kemudian di situ sebelumnya they yang ini, subjek kedua ini, ada conjunction that yang menghubungkan subjek predikatnya nanti. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Nah, berarti di sini nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Kalau kita lihat titik-titik itu terletak di sebelumnya kata sifat yang bisa mengisi di situ hanyalah kata keterangan. Nah, masalahnya itu ada tiga kata keterangan, teman-teman. Bravo itu kata keterangan, Charlie itu kata keterangan, Delta juga kata keterangan. Kita cari petunjuk lagi di soal. Nah, di setelah kata small ternyata ada kata that tadi. Ini artinya sehingga ya, berarti gandengannya bisa pakai so, bisa pakai such, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya. Kalau such tadi kan setelahnya harus ada kata benda dulu, baru nabrak that, baru nabrak conjunctionnya. Tapi di situ tidak ada kata benda, hanya ada kata sifat yaitu small. Jadi kita nggak bisa pakai such. Pakainya adalah so. Jadi jawabannya bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, pollen grains so small that they can travel hundreds of miles on wind currents have been estimated to fertilize vast agricultural regions. Jadi kalau diartikan eh, apa ya, butir-butir pollen, pollen itu adalah serbuk sari ya teman-teman dari bunga itu yang sangat kecil sehingga mereka itu bisa eh, berjalan, maksudnya berjalan itu berpindah gitu ya, ratusan mil terbawa arus angin atau hembusan angin itu telah diestimasi atau diperkirakan telah menyuburkan, mempersubur, enak mana teman-teman? Menyuburkan ya, kayaknya enak menyuburkan. Jadi menyuburkan area-area atau wilayah-wilayah agrikultur yang luas seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Itu ya, teman-teman. Aduh, bingung Kak. Oh iya, deng. Iya kan, Miss? Jadi nggak apa-apa. Nanti, tapi jawaban Miss bener tuh. Iya kan? Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah sering-sering akan dapat maksud saya gitu. Dan nanti teman-teman juga bisa sambil mereview kembali, sambil melihat soal ini gitu. Sambil mereview kembali, sambil lihat soal ini. Nanti akan dapat yang saya maksud ya. Nah, bedanya such dengan so adalah such itu harus ada kata bendanya dulu. Contohnya tadi adalah such hot weather that seperti itu. Gitu ya. Sangat cuaca yang sangat panas sehingga seperti itu. Nah, sedangkan yang so tadi itu contohnya adalah so hot that, jadi cukup hot saja. Hot itu kan kata sifat, artinya panas, teman-teman. Jadi sangat panas sehingga, nah itu pakainya so. Sama ini, so small that, gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan di situ ada kata bendanya ya kita pakainya such. Misalnya such small grains that, misalnya seperti itu. Gitu ya.
Kemudian Kak, such itu berarti diikuti kata benda plus kata sifat ya. Betul, tapi kebalik, Miss. Bukan benda terus kata sifat, tapi kata sifat dulu baru kata benda. Nah, baru nanti setelah kata bendanya diikuti gandengannya yaitu that yang artinya sehingga. Seperti itu, Miss. Atau nanti boleh dicek kembali ya yang tadi dicontoh. Seperti itu. Gimana dapat ya? Oke, atau kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, semuanya jawab. Oh enggak, ternyata ada juga jawaban alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata observe, artinya mengamati. Subjeknya adalah climatologist. Ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua ST. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian ada pertanyaan juga. Sir, saya tadi ketinggalan apa bedanya both sama both of. Ya, nanti saya jelaskan setelah ini, teman-teman. Nah, jadi di sini petunjuknya teman-teman adalah kata and, ya, yang mana gandengannya and di sini kan menghubungkan dua keterangan, teman-teman, yaitu in temperature ranges sama in precipitation patterns. Nah, jadi di sini carikan gandengannya and ini yaitu jadi di sini jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, climatologists observe differences between tropical and temperate climates, both in temperature ranges and in precipitation patterns. Jadi kalau diartikan ahli klimatologi, para ahli klimatologi atau ahli iklim gitu ya, itu mengamati perbedaan-perbedaan antara iklim-iklim sedang dan iklim-iklim tropis. Eh, nah, both itu nggak perlu diartikan di sini. Dalam rentang suhu atau perbedaan suhu, dalam hal perbedaan suhu dan juga dalam pola presipitasi. Presipitasi itu pola turunnya hujan itu teman-teman. Ya. Nah, terus tadi perbedaannya both saja dengan both of itu apa? Nah, jadi gini teman-teman, both itu sebenarnya itu satu keluarga dengan penanda jumlah. Ya, sebentar. Both itu sama dengan penanda jumlah. Gitu ya. Nah, teman-teman maksudnya penanda jumlah itu gimana? Misalnya one, misalnya two, misalnya three, misalnya four, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di setelahnya diikuti of, teman-teman masih ingat? Setelahnya itu harus ada apa dulu sebelum dia nabrak kata benda. Kita nggak bisa bilang one of students itu nggak bisa, teman-teman. Ini materi kita hari ke-6. Jadi kalau ada penanda jumlah, setelahnya mau dikasih of dulu, nah penanda jumlah itu nanti akan berubah menjadi kata ganti. Awalnya kata sifat jadi kata ganti. Ya. Kemudian diikuti of. Nah, of ini kalau mau diikuti kata benda itu tidak bisa langsung diikuti kata benda. Ada yang masih ingat, teman-teman? Sebelumnya kata benda itu harus ada apa? Betul, Fitra, yaitu kata the ya. Jadi di sini harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Oke, nah sama. Both yang berdiri sendiri ketika dia penanda jumlah jangan dikasih the. Walaupun kalau ada the-nya itu both the students. Nah, biasanya kalau diikuti both, dia nanti bukan kata sifat ya, teman-teman, tapi nanti jadi kata keterangan. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, both itu sebentar, apakah sudah buka kamus? Maaf. Nah, ini teman-teman. Kita cari kata both ya. Kayaknya dia bisa juga jadi kata keterangan deh. Soalnya, oh, predeterminer namanya teman-teman. Sebentar, apakah bisa jadi keterangan nggak ya? Oh, nggak bisa kalau oh, ternyata kalau both and yang hari ini kita pelajari yang both and itu dia memang sudah satu paket gandengan kata. Saya lupa teman-teman. Ya, jadi both and itu satu kata. Jadi both-nya itu tidak perlu dianggap kelas katanya apa teman-teman. Karena dia juga nggak punya arti ya. Nah, tapi kalau atau kalau yang both apa tadi yang both ditanyakan tadi ya,
perbedaannya both sama both of. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai both of, itu biasanya sebelumnya itu ada the atau eh, teman-temannya the. Misalnya both of the women, both of her parents. Nah, her sama the kan satu keluarga ya, kepemilikan sama artikel teman-teman, keluarganya determiner. Nah, tapi both biasa aja, nggak pakai of itu ternyata juga bisa. Tanpa dikasih of, langsung the nggak apa-apa. Jadi both the women, seperti itu. Both her parents, itu juga bisa. Tapi kalau dikasih of, wajib ada the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Gitu, misalnya. Terus kalau misalkan both saja tidak pakai n, maka benda setelahnya wajib jamak ya, teman-teman. Misalnya ini kan nggak ada n-nya. Jadi kalau kita mau langsung both atau both of, itu benda setelahnya wajib jamak. Kenapa? Karena both itu artinya adalah keduanya. Jadi kayak kita bilang kedua dari atau dua-duanya, dua-duanya orang tuanya gitu ya, atau kedua orang tuanya. Berarti kan lebih dari satu. Kalau kita bilang kedua orang tuanya, berarti ada dua, berarti jamak. Sama, both of the women itu kedua wanita tersebut atau kedua wanita itu. Nah, berarti ada dua wanitanya. Makanya bedanya setelah wajib jamak. Seperti itu. Itu ya. Dan jadi kita boleh pakai both the, boleh juga both of. Both of the maksud saya. Seperti itu. Kalau misalkan untuk menjelaskan kata benda. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia menjelaskan kayak tadi preposisi, dia termasuk ke dalam ini, teman-teman. Dia gandengan dari conjunction. Jadi dia nggak dianggap lah seperti itu. Jadi both itu setelahnya boleh tuh diikuti kata kerja, boleh juga diikuti kata benda, boleh juga diikuti ini subjek ya, kata ganti, seperti itu. Nah, tapi both ini teman-teman hilangkan juga nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di pertanyaan TOEFL ya kan kalau kita disuruh milih, kalau ada N ya carikan gandengannya, yaitu yang both, seperti itu. Berarti both parent sama both of parents boleh. Kalau pakai of harus ada the-nya, Miss. Jadi misalkan both parents boleh. Kalau teman-teman bilang both parents itu boleh. Kedua orang tua seperti itu. Tapi kalau kita pakai both of, jangan lupakan the-nya. Ya, jadi both of the atau teman-temannya the. Both of her parents. Seperti itu. Itu ya. Atau kita cari di Youglist, teman-teman. Seperti biasa, kalau kita pengen nyari ya carinya di Youglist itu ya penggunaannya. Coba kita cari kata both of parents. Ada nggak? Both of parents. Yang tidak terpotong ya. Sambil saya share sound dulu supaya teman-teman juga bisa sambil latihan listening. Silakan. Both of my parents are alumni. So Nah, memang kadang subtitlenya saya salah tulis ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman dengarkan dengan hati-hati, ini ada my-nya. Both of my parents are alumni. Coba kita dengarkan lagi ya. both of my parents are alumni. So both of my parents are alumni. Both of my parents are alumni. Both of my parents are alumni. Both of my parents are Both of my parents are alumni. Seperti itu. Jadi ada my-nya. Cuman memang kalau di Youglist ini nggak enaknya subtitlenya itu kadang kehilangan kata-kata yang biasanya itu pendek-pendek. Misalnya misalnya to, misalnya my, misalnya in itu sering hilang, teman-teman. Nggak ketulis gitu ya. Tapi tadi teman-teman mendengar ya. Coba kita dengarkan lagi yang contoh berikutnya. Irma was the third of 5 children, and both her parents were dead. Nah, ini British ya, agak sulit teman-teman didengar. Tapi nggak apa-apa, itu tadi kedengeran. And both her parents. Jadi boleh langsung both diikuti her atau the, nggak masalah. Ya, tapi kalau teman-teman pakai of, harus ada her atau the atau teman-temannya. Seperti itu. Kita dengarkan contoh yang lagi ya. Kita cari yang US aja teman-teman, yang gampang untuk dicerna gitu ya. Kalau UK itu agak sulit didengar. both of my parents are alumni. Nah, both my parents are alumni, seperti itu. Irma was the third of 5 children, and both her parents were dairy workers. Itu UK. In an ideal world, both parents share the weight of the work appropriately. Nah, both parents bisa, tapi kalau both of parents tidak bisa, nggak ada di sini tadi ya. Coba kita dengarkan lagi teman-teman. In an ideal world, both parents share the weight of the work appropriately. Nah, jadi di dunia yang sempurna, kedua orang tua itu memiliki kesamaan
berat, maksudnya beban gitu ya, dari pekerjaan tersebut eh, masing-masing atau apa ya, sesuainya, secara porsinya masing-masing seperti itu. Both of my parents were heavy smokers. Nah, jadi pasti nanti di tengah-tengahnya ada sesuatu. Jadi nggak bisa kita bilang both of parents, nggak bisa. Tapi kalau both parents saja bisa. Ya, tapi kalau mau pakai both of, jangan lupakan the atau teman-temannya the. Seperti itu. Itu ya. Materi kita hari ke-6. Jadi both itu kalau diikuti kata benda, mau diikuti of, harus ada the-nya. Sama kayak one of the, some of the, all of the, gitu ya. Nah, tapi kalau mau nggak pakai of, boleh both parents, nggak masalah. Both the parents tadi juga ternyata boleh. Gitu ya. Tidak ada masalah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie, Charlie, dan semuanya oh enggak, ternyata ada juga jawaban Bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, ditarik dari depan dulu, ke belakang cari predikat. Nah, di situ ada auxiliary can, teman-teman. Can itu harus ada verb satunya ya, sedangkan setelahnya titik-titik. Jadi, di titik-titik ini harus dicarikan verb satu. Nah, berarti yang alpha itu sudah pasti salah karena itu verb ing. Untungnya teman-teman nggak ada yang jawab alpha ya. Nah, semuanya itu ada verb satu, Bravo, Charlie, atau Delta, teman-teman. Gitu kan? Gandengannya can itu verb satu. Nah, jadi di situ nanti akan ada auxiliary verb satu dari keluarganya modal ya. Modal kan verb satu. Nah, setelahnya itu juga ada verb satu juga yang dihubungkan dengan verb voice, teman-teman. Ya kan? Nah, otomatis di sini ya harus fix verb satu. Nah, subjeknya adalah chameleon's eyes. Seperti itu. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini hanya kehilangan verb satu saja. Di pilihan ABCD itu semuanya ada verb satu dan juga gandengan-gandengannya, entah either, neither, atau not only. Ya sudah, teman-teman carikan gandengannya. Ya. Nah, di pilihan ganda di setelahnya titik-titik itu ada petunjuk teman-teman, yaitu kata nor. Ya kan? Nor itu gandengannya adalah neither, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie gitu ya. Nanti kalau dibaca, unlike other reptiles, chameleon's eyes can neither move together nor focus independently. Jadi kalau diartikan, tidak seperti reptil-reptil yang lain, matanya kameleon, kameleon itu bunglon ya teman-teman. Jadi mata bunglon itu tidak bisa bergerak berbarengan karena matanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Matanya bunglon mungkin teman-teman pernah lihat ya, jadi beda gitu. Yang satu kemana, yang satu kemana gitu. Juga tidak fokus secara masing-masing. Maksudnya secara mandiri, fokus sendiri itu nggak bisa. Jadi kamelinnya itu harus mengarahkan dulu seperti itu. Manual gitu teman-teman guys, nggak bisa otomatis. Gitu ya. Nah jadi jawabannya adalah yang Charlie, neither, nor. Sudah gandengan. Ya teman-teman, sebentar saya hapus dulu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Nah, ternyata sudah habis. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute, atau kalau teman-teman sambil tulis dulu nggak masalah. Sambil saya absen dulu ya. Sebentar teman-teman. Oke, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Nah, atau permintaan saya tadi ya, jangan hafalan. Saran saya nanti kalau teman-teman ada waktu, mohon ditulis jenis-jenis vocab-vocabnya tadi, yang di conjunction apa aja, dengan apa aja, yang di perbandingan tadi apa aja, dengan apa aja, kemudian di preposition sama keterangan tadi apa aja, dengan apa aja. Nanti ketika latihan, silahkan teman-teman sambil melihat catatan teman-teman sendiri. Itu nanti akan hafal dengan sendirinya. Gitu ya, tanpa harus hafalan.
Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Dan I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night, guys. See you next time.